Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari posisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, lagi-lagi informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi. Berdasarkan kartu yang saya pegang ini, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan dibalik dari informasi yang saya berikan dan perencanaan yang sedang kamu rencanakan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki ataupun situasi energi di luar dari posisi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana posisi batin seseorang. Batin seseorang ini saya kategorikan bisa saja terhadap batin kamu, bisa saja terhadap batin manusia yang pernah kamu tinggal, yang pernah kamu fokuskan. Bisa saja batin terhadap pihak ketiga, bisa saja batin terhadap energi baru kamu. 4 posisi, 4 energi, dan 4 batin. Apakah dari keempat batin ini ada satu energi yang menerima suatu batin yang benar-benar sangat tersiksa? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu kepada setiap kartu yang akan saya ambil nanti satu persatu secara acak. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat dari keempat batin tersebut, apakah ada satu energi yang memiliki satu batin yang benar-benar tersiksa. Ingat guys, seseorang yang saya kategorikan di dalam video saya ini bisa saja mengarah terhadap diri kamu, bisa saja mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, bisa saja mengarah terhadap pihak ketiga, bisa saja mengarah terhadap energi baru yang sedang berkomunikasi terhadap diri kamu. Saya akan mencoba untuk melihat apakah ada batin yang tersiksa atau memang tidak ada. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah dibalik dari kartu di depan saya ini akan menggambarkan terhadap seseorang yang dimana posisi batinnya ada situasi kata tersiksa? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Wow, seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, jujur secara pribadi dalam diri saya terkoneksi dengan apa yang saya ucapkan tadi. Tetapi saya mengesampingkan terhadap apa yang terkoneksi terhadap diri saya. Saya ingin fokus terhadap kartu yang saya pegang ini. Sebelum diri saya fokus, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Lagi-lagi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu.
Apa yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini? Apa yang sedang kamu rasakan untuk saat ini? Apa yang sedang kamu rencanakan untuk saat ini? Saya terlebih dahulu fokus terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu, sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Saya ingin bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan, dan apa yang sedang kamu rasakan, dan apa yang sedang kamu rencanakan? Cukup kamu yang mengerti perihal pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Cukup kamu yang menjawab di dalam hati kamu dengan pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Kenapa saya ingin bertanya terhadap diri kamu, terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap pertanyaan saya. Ada kaitannya terhadap pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Pertama, apa yang kamu rencanakan seakan-akan itu selalu memberikan diri kamu suatu kebuntuan. Terlalu banyak perencanaan yang kamu rencanakan, tetapi diri kamu belum berani untuk mengeksekusikan perencanaan tersebut. Itulah yang saya kategorikan mendapatkan suatu kebuntuan. Merencanakan A, merencanakan B, merencanakan C, merencanakan D sampai Z. Semua kamu rencanakan, tetapi kamu belum mampu untuk mengeksekusikannya. Kenapa dengan diri kamu? Apa yang mengganggu diri kamu? What the fuck? Saya sudah terlalu bosan mengatakan kepada diri kamu. Setidaknya, apa yang ingin kamu rencanakan, eksekusikan langsung. Bagaimanapun hasilnya, bagaimanapun apa yang akan kamu dapatkan, setidaknya kamu mampu untuk mengeksekusikannya. Jangan menunda agar rencana tersebut tidak buntu. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini masih ada kaitannya terhadap pertanyaan yang saya katakan tadi. Terutama dalam perasaan kamu. Terutama di dalam perasaan kamu ketika diri kamu menjalankan hubungan asmara. Baik secara LDR, hubungan rumah tangga, sampai diri kamu menerima status single parent. Kenapa saya mengatakan dalam perasaan kamu? Kamu sudah menyadari hubungan tersebut tidak layak untuk dipertahankan. Kamu sudah menyadari hubungan tersebut selalu memberikan diri kamu suatu kesedihan. Kamu sudah menyadari hubungan tersebut tidak memberikan diri kamu suatu kenyamanan. Kamu sudah menyadari hubungan tersebut tidak memberikan suatu kebahagiaan. Kenapa kamu masih mempertahankannya? Kenapa diri kamu masih mempertahankannya? What the fuck, guys? What the fuck, wak geng? Mau sampai kapan air mata kamu itu mengalir dari mata kamu kalau tidak kamu yang menghentikannya? Mau sampai kapan diri kamu memperjuangkan seseorang sementara seseorang tidak memperjuangkan diri kamu? Mau sampai kapan diri kamu dimanipulatif sementara diri kamu membiarkan seseorang memanipulatif kamu sendiri?
Mau sampai kapan diri kamu berada di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut tidak memberikan diri kamu posisi nyaman? Mau sampai kapan? Saya tidak peduli dengan omongan saya ini. Kamu mau sakit hati, kamu mau tersinggung, kamu mau bagaimana, itu urusan kamu. Saya hanya berbicara apa adanya dan secara belak-belakan. Tujuan saya cuma satu, agar diri kamu bisa keluar di dalam posisi yang tidak menguntungkan tersebut. Ini dia kartu yang saya pegang. Kamu bisa melihat sendiri. Kalau energi kamu saya tarik, kamu di dalam kartu ini. 8 pedang yang mengikat diri kamu yang seakan-akan semuanya serba buntu. Serba buntu. Nah, kalau saya mengambil topik yang saya katakan tadi dan mengarah terhadap topik tersebut, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja mewakili keempat energi yang saya katakan tadi. Mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja mewakili satu energi yang memiliki tekanan batin untuk saat ini. Saya tidak tahu dari keempat batin ini siapa yang memiliki suatu tekanan batin. Setidaknya ada satu energi yang benar-benar posisi batinnya sedang tersiksa dan sedang menjerit. Kalau saya mengambil contoh terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, bisa saja untuk saat ini situasi tekanan yang dia dapatkan dari orang lain, yang dimana ketika diri dia mendapatkan situasi tekanan ini, benar-benar mengacaukan kehidupan dia, menjalani suatu kehidupan dengan orang lain, tetapi ketika menjalani kehidupan tersebut tidak menguntungkan terhadap diri dia. Kalau saya mengambil contoh terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, ini dah guys. Nah, kalau saya mengambil contoh kembali terhadap posisi energi orang baru yang sedang berkomunikasi terhadap diri kamu, sebenarnya kalau saya mengambil dari batinnya bertanya-tanya terhadap diri kamu. Dia datang untuk mengubah situasi kamu, tetapi ketika kehadiran dia datang terhadap kehidupan kamu, justru diri kamu memberikan suatu pemikiran agar hubungan tersebut tidak layak untuk diperjuangkan. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. The High of Priestess. Muncul kartu The High of Priestess. Kamu bisa melihat sendiri posisi kartu yang saya tunjuk ini. Ada 2 huruf, B dengan J, yang dimana kata B ini merupakan suatu perlawanan dan kata J merupakan suatu kekuatan. Kalau saya mengambil kata B ini, kata B perlawanan dan fokus terhadap posisi energi kamu, seakan-akan ada satu permasalahan yang sampai saat ini kamu belum mampu untuk mengatasinya. Ada satu permasalahan yang seakan-akan diri kamu tidak terima, yang dimana ketika diri kamu tidak terima terhadap permasalahan tersebut, justru saya melihat kamu ingin memberikan suatu perlawanan terhadap permasalahan ini.
Tetapi ketika diri kamu memberikan suatu perlawanan terhadap permasalahan ini, bukan menguntungkan, justru diri kamu yang dirugikan. Di posisi lain, ketika diri saya pun masih fokus terhadap posisi energi kamu dan mengambil kata J, saya melihat walaupun diri kamu dihadapkan di dalam suatu permasalahan yang tidak memberikan diri kamu suatu keuntungan, saya melihat kamu mampu untuk mengatasinya. Sangat mampu dan bisa mengatasinya. Nah, kalau saya kembali fokus terhadap keempat energi dan keempat batin seperti topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu The High Operators ini seakan-akan menggambarkan terhadap satu energi yang benar-benar sisi batinnya sudah terluka, yang benar-benar sisi batinnya sudah ingin menjerit terhadap situasi yang sedang dia jalankan. Ini ya guys, ada seseorang posisi batinnya ingin menjerit di dalam situasi kesengsaraan. Saya tidak tahu ini siapa energi ini, tetapi ketika diri saya mencoba untuk melihat dan menerobos, tidak lain dan tidak dikurang-kurangi adalah manusia yang pernah kamu fokuskan. Pergi mengabaikan diri kamu, tetapi diri dia menerima batin yang tertekan. Pergi mengabaikan diri kamu, tetapi diri dia justru dimanfaatkan oleh pihak lain. Pergi mengabaikan diri kamu, justru diri dia merasa tertekan terhadap suatu beban yang tidak bisa dia hindari. Pergi meninggalkan diri kamu, pergi mengabaikan diri kamu dengan tujuan mencari suatu kebahagiaan terhadap orang lain, tetapi orang lain tidak memberikan suatu kebahagiaan. Ini yang saya lihat terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan terhadap kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, guys. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, Kak, kenapa di dalam kartu kakak selalu menggambarkan posisi yang berbeda terhadap apa yang saya lihat? Mungkin diri kamu berpendapat seperti itu. Saya cuma menekankan apa yang kelihatan oleh kedua mata itu hanya secara formalitas. Tujuannya apa? Diri kamu seharusnya bisa mengerti. Dia hanya memancing sebatas mana emosi yang ada di dalam diri kamu ketika diri kamu melihat hubungan yang dia jalankan. Mencoba memancing, tetapi diri kamu justru terpancing. Kamu bisa terpancing terhadap manusia yang pernah meninggalkan kamu dan menjalani kehidupannya, tetapi diri kamu tidak bisa terpancing terhadap kehidupan kedepannya yang akan kamu jalankan. Terpancing terhadap sesuatu hal yang tidak penting, tetapi diri kamu tidak terpancing terhadap kehidupan yang seharusnya kamu pentingkan. Luar biasa diri kamu. Memikirkan yang tidak perlu, tetapi tetap kamu pikirkan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Penyesalan, kesedihan, dan ingin pergi. Kalau saya fokus kembali terhadap satu energi yang saya katakan tadi dan yang saya ambil contohnya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Batin yang ingin menjerit, batin dalam kondisi kesengsaraan dan sambil menangis ingin berbicara terhadap Sang Pencipta, tolong saya, bantu saya sudah terlalu bodoh dengan rasa kepuasan ini, saya meninggalkan orang-orang yang menyayangi saya. Ini dia guys. Penyesalan,
ketika batin dia benar-benar tertekan. Ini dia, kita lihat kartu selanjutnya. Penyesalan, kesedihan berada di dalam pertikaian, berada di dalam pertengkaran, berada di dalam suatu konflik yang dimana konflik ini tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Ini yang saya lihat. Semua tergantung kepada pola pikir kamu. Batin seseorang yang tersiksa dalam kondisi kesedihan, di dalam kondisi kekacauan. Batin seseorang di sini, guys. Kita lihat kartu selanjutnya, The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Emperor, di mana kata The Emperor ini raja di atas raja, ratu di atas ratu, seseorang yang memiliki suatu kekuasaan yang begitu sangat luar biasa. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Emperor ini saya gambarkan terhadap seseorang yang pernah menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu. Saya melihat kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki 2 arti. Arti pertama, ketidakstabilan. Arti kedua, masih terkoneksi terhadap diri kamu. Why? Meninggalkan diri kamu untuk kepuasan, tetapi ketika batinnya tersiksa, justru dia ingin mengarah terhadap diri kamu. Ini orang keturunan Firaun atau keturunan Kleopatra. Dengan seenaknya dia kembali. Wow. Dia masih mempertahankan posisi perasaannya terhadap diri kamu, guys, ketika diri kamu berkomunikasi terhadap energi baru. Seakan-akan ketika diri kamu berkomunikasi terhadap energi baru, dia tidak terima. Selalu kepo, selalu stalking media sosial, selalu ingin mencari tahu kehidupan yang kamu jalani. Saya tidak mengerti ini orang maksudnya apa. Mengabaikan diri kamu dan menjalani kehidupan terhadap orang lain. Ketika diri kamu memulai untuk move on, dia selalu menghantui diri kamu. Wow, kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan kata unsur air ini. Seseorang batinnya tersiksa, batinnya menderita, dan sudah menyadari dan sudah menyesali. Dan seseorang ini untuk saat ini sedang menyimpan amarah yang begitu sangat luar biasa. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya tunjuk ini, saya fokus terhadap posisi energi kamu. Ketika satu energi ini masih mempertahankan diri dia dan perasaannya dan ingin kembali terhadap diri kamu, kamu akan berada di dalam suatu unsur kesensitifan. Kamu akan selalu khawatir apabila hubungan tersebut kembali terjalin. Kita lihat kartu selanjutnya. The Wheel of Fortune. Perputaran waktu yang seakan-akan memberikan suatu harapan terhadap satu energi yang dimana batin satu energi tersebut menginginkan ingin kembali. Ada satu energi dari keempat energi yang saya katakan tadi,
sebenarnya ingin kembali terhadap kehidupan di masa lalu yang pernah dia hancurkan. Dia berharap perputaran waktu ini bisa kembali dan bisa meminta maaf terhadap energi di masa lalunya, guys. Ini dia, the well of fortune, suatu jawaban yang ingin diberikan oleh seseorang. Ini dia, kita lihat kartu terakhir. Najubillah min jalim, kartu the fuck you. Lagi-lagi ini lagi yang keluar, lagi-lagi ini lagi yang keluar. Wow, luar biasa. Kamu jangan membohongi terhadap perasaan kamu. Sekali lagi saya mengatakan, kamu jangan membohongi perasaan kamu. Secara mulut diri kamu bisa berbicara, saya ingin melupakan, saya ingin fokus terhadap kehidupan saya untuk kedepannya, saya ingin fokus terhadap anak-anak saya ingin fokus terhadap materi saya. Itu hanya sekedar omong kosong belaka bagi saya. Itu hanya omong kosong belaka bagi saya. Itu suatu kamuflase yang kamu ucapkan di dalam mulut kamu agar diri kamu bisa memberikan suatu semangat. Di dalam perasaan kamu sebenarnya, kamu masih menginginkan diri dia kembali. Kamu jangan membohongi perasaan kamu. Kamu bisa membohongi orang lain, tetapi diri kamu tidak bisa kamu bohongi. Muncul kartu Six of Cups. Kartu yang berbicara terhadap situasi kenangan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, baik manis dan baik yang buruk. Kenangan inilah yang mengarahkan terhadap suatu perputaran waktu agar satu energi, di mana satu energi ini menerima suatu tekanan di batinnya, dia sedang berusaha ini, ingin kembali. Dan kamu pun masih mengharapkan. Coba sekali-sekali diri kamu itu tanamkan di dalam pemikiran kamu. Katakan yang sejujurnya berasal dari perasaan kamu. Saya ingin move on, saya ingin menata kehidupan diri saya untuk kedepannya. Coba katakan sejujurnya di dalam hati kamu. Jangan bohongi perasaan kamu. Kalaupun diri kamu ingin kembali terhadap diri dia, jalani. Itu dia, guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu dari keempat energi, dari keempat batin, dari keempat unsur. Ada satu batin untuk saat ini benar-benar sangat menderita, benar-benar sangat sengsara, dan ingin kembali terhadap energi lamanya. Saya tidak tahu apakah diri kamu atau memang manusia yang pernah kamu fokuskan. Setidaknya dengan ucapan saya, ada satu energi yang masih mempertahankan perasaannya untuk kembali. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.